Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Najwa Nafilah, kelas 12 MIA 1, akan membahas mengenai materi fermentasi asam laktat. Sebelumnya, pernah nggak sih kita merasakan nyeri otot setelah melakukan olahraga yang ekstrim atau melakukan kegiatan berat yang sebelumnya belum pernah kita lakukan? Menurut saya, semua orang pasti pernah ya merasakan nyeri pada ototnya. Nyeri pada otot terjadi karena faktor adanya penumpukan asam laktat di dalam tubuh kita. Bagaimana penumpukan itu bisa terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai fermentasi asam laktat. Secara sederhana, fermentasi asam laktat adalah suatu produksi ATP tanpa adanya oksigen. Apa itu ATP? ATP adalah adenosine trifosfat yang memiliki arti suatu nukleotida yang dalam bentuk biokimianya dikenal sebagai satuan molekular pertukaran energi intraselular, atau lebih mudahnya ATP bisa diartikan sebagai energi. Fermentasi asam laktat diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversikan menjadi glukosa yang kemudian menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2 P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. 2 pirufat yang terbentuk akan langsung direduksikan dengan NADH menjadi NAD+ kembali untuk membentuk 2 asam laktat. Jadi, pada fermentasi asam laktat tidak menghasilkan karbon dioksida seperti yang terjadi pada fermentasi alkohol. Poin yang harus diingat dari fermentasi asam laktat ini adalah hasil dari fermentasi asam laktat berupa 2 asam laktat dan 2 ATP. Fermentasi asam laktat ini terjadi juga pada tubuh kita. Fermentasi asam laktat dapat dilakukan oleh tubuh ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi. Penyebabnya bisa karena melakukan kerja berat seperti berlari, mengangkat beban, atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan energi lebih dari biasanya. Dengan kata lain, selain melakukan respirasi aerob, tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang tidak memungkinkan respirasi aerob terjadi. Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik pada tubuh kita. Dengan kata lain, selain melakukan respirasi aerob, tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang memungkinkan respirasi aerob terjadi. Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik pada tubuh kita ketika terakumulasi pada titik bagian tubuh tertentu. Kenapa? Karena asam laktat yang menumpuk ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan seperti nyeri otot, pegal, kaku, bahkan kram. Tapi tenang saja, jika kita sudah beristirahat atau beberapa hari setelah melakukan aktivitas berat, rasa nyeri itu akan hilang dengan sendirinya karena darah akan membawa kelebihan asam laktat dari sel otot menuju ke hati untuk dikonversikan kembali menjadi pirufat. Apa itu pirufat? Pirufat adalah senyawa kimia yang penting dalam biokimia. Senyawa ini adalah hasil metabolisme glukosa yang disebut glikolisis. Sebuah molekul glukosa terpecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Ketika oksigen tersedia cukup banyak, pirufat dapat melakukan respirasi aerob kembali. Makanya biasanya
olahraga yang disarankan tidak terlalu berat atau tidak terlalu berlebihan karena akan mengurangi kadar oksigen pada tubuh kita. Selain dapat bersifat toksik, ternyata fermentasi asam laktat ini dapat memiliki peran penting dalam fermentasi dalam industri susu, salah satunya dalam pembuatan yogurt. Pada proses pembuatan yogurt ini, fermentasi asam laktat dilakukan oleh jenis bakteri Lactobacillus bulgaricus. Dalam proses fermentasi susu, peranan Lactobacillus bulgaricus menjadi analisa utama. Lactobacillus bulgaricus akan merubah monoksida glukosa dan fruktosa dalam substrat untuk aktivitas metabolismenya menjadi asam laktat. Hanya pada keadaan optimum, Lactobacillus bulgaricus dapat melakukan aktivitasnya dengan sangat baik. Keadaan yang mempengaruhi kinerja agen biologis ini terutama adalah pH optimum lingkungan di mana perkembangbiakan Lactobacillus bulgaricus maksimal sehingga aktivitas fermentasi oleh bakteri ini dapat menghasilkan produk yang sempurna. Lactobacillus bulgaricus berkembang biak secara maksimal dalam kondisi asam pada range pH 3-5. Kadar asam laktat yang dihasilkan Lactobacillus bulgaricus menyebabkan terjadinya penumpukan nilai pH sehingga kedua hal ini dijadikan indikator untuk menentukan optimasi perkembangbiakan Lactobacillus bulgaricus. Kondisi optimal perkembangbiakan Lactobacillus bulgaricus terjadi pada fase logaritmik sehingga menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Asam laktat juga banyak digunakan di berbagai industri. Salah satunya pada industri makanan yaitu acidulans, pengawet, perasa, dan pengatur pH. Teknik dalam fermentasi asam laktat ada dua, yaitu fermentasi dengan sistem batch dan fermentasi dengan sistem continuous dengan kondisi non-steril dan mesofilik dengan suhu 35 derajat Celcius. Hal yang harus diperhatikan selama proses fermentasi asam laktat yaitu pH-nya, karena harus dalam kondisi yang optimum, lingkungan di mana perkembangbiakan Lactobacillus bulgaricus maksimal sehingga aktivitas fermentasi oleh bakteri ini dapat menghasilkan produk yang sempurna. Sekian pembahasan mengenai fermentasi asam laktat ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.